Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faikur Rahman Syahri. Saya dari Fakultas Syariah Hukum, Prodi Ilmu Hukum semester 4. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hak menolak hukum dan kewajiban mematuhi hukum. Presentasi ini ditujukan untuk mendapatkan nilai pada mata kuliah Filsafat Hukum yang diampu oleh Bapak Misbahul Mujib SAG M.Hum. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang hak menolak hukum dan kewajiban mematuhi hukum. Hukum sudah menjadi bagian hidup manusia. Masyarakat pada umumnya hidup dengan berbagai aturan yang mengikatnya. Bahkan sulit membayangkan suatu komunitas hidup tanpa aturan. Tapi persoalannya, apakah hukum itu dengan sendirinya dipatuhi? Padahal banyak produk hukum yang tidak memihak pada kepentingan masyarakat. Padahal hukum itu ditujukan untuk kemakmuran masyarakat, untuk menertibkan masyarakat. Hak menolak hukum dan kewajiban mematuhi hukum, jika kita kaji secara mendalam, itu ada dua diksi, yaitu hak menolak hukum dan hak mematuhi hukum ataupun kewajiban mematuhi hukum. Mengacu pada pendapat Hugo Adam Berdau dalam bukunya Civil Disobedience in Focus berpendapat bahwa pembangkangan warga berarti tidak mematuhi hukum dengan alasan yang tepat atau tidak baik merupakan persoalan lama. Sebuah kisah klasik Yunani kuno tentang pembangkangan Prometheus terhadap Zeus yang sengaja dilakukan agar sang dewa memberikan api kepada manusia. Terlepas dari faktor historis yang dengan jelas memperlihatkan pembangkangan terhadap hukum yang berlaku, sikap tidak mematuhi hukum itu sendiri merupakan isu politik kontroversial. Penolakan terhadap hukum bagi masyarakat politik merupakan taruhan yang sangat berbahaya karena hukum bagi masyarakat politik merupakan taruhan mengancam otoritas negara secara langsung yang dapat berujung pada instabilitas. Artinya, instabilitas berkepanjangan. Civil disobedience selalu dipahami sebagai pembangkangan terhadap negara, sehingga apabila seorang tidak setuju dengan hukum yang berlaku, maka ia dapat menyikapi hukum dengan tiga kemungkinan, yaitu pertama, subjek memilih untuk tetap mematuhi hukum namun tetap diam dan tidak menyatakan ketidaksetujuannya, takut akan hukuman atau rasa yang tidak nyaman atas kritik dari pihak lain seringkali menjadi alasan untuk bersikap diam terhadap hukum yang tidak adil. Sedangkan yang kedua, subjek memilih untuk tetap mematuhi hukum, namun setelah menyuarakan ketidaksetujuannya, hal ini tidak bias disebut sebagai civil disobedience, karena tidak ada tindakan melawan hukum selain menyatakan ketidaksetujuan. Beralih pada pendapat yang nomor 3, subjek menolak untuk mematuhi hukum, tetapi tidak menyembunyikan ketidaksetujuannya sehingga tidak diketahui publik. Ada 3 kondisi utama menurut Rawls sebagai pembenaran atas gerakan pembangkangan, yaitu yang pertama, apabila civil disobedience dipahami sebagai gerakan politik yang ditujukan pada rasa keadilan komunitas, maka pantas gerakan ini dibatasi pada berbagai hal yang dipegang tidak adil. Kedua, civil disobedience dapat dibenarkan ketika berbagai upaya yang dilakukan dengan kehendak baik untuk memperbaiki keadaan tidak mendapatkan respons yang baik dari penguasa.
Sedangkan yang nomor 3, civil disobedience sebetulnya lebih merupakan tuntutan prinsip rasa keadilan atau yang kita dengan justice, khususnya yang menyatakan bahwa setiap orang dalam situasi yang sama harus mendapatkan perlakuan yang sama atau kesamarataan gitu loh. Beralih pada pembahasan yang kedua, yaitu kewajiban mematuhi hukum. Kewajiban mematuhi hukum muncul sebagai konsekuensi natural dari kewajiban terhadap keadilan. Ketika kita berpikir bahwa moral seseorang tidak sekedar menuntut bahwa orang lain tidak boleh merugikan atau terancam keamanannya. Selain itu pula, hak moral seseorang juga menuntut untuk dalam melakukan sesuatu yang menguntungkan atau bermanfaat baginya. Sehingga kita secara moral wajib mendorong lembaga yang adil demi mengamankan dan mendorong pelaksanaan hak orang lain. Oleh karena itu, komitmen moral natural kita pada hak sesama warga negara merupakan legitimasi pembatasan kebebasan kita melalui hukum yang berlaku. Voluntarisme sebagai refleksi dari etika the good Samaritan. Seorang Samaria yang dilukiskan sebagai figur yang baik hati dengan membantu orang Yahudi yang notabene musuh dari suku Samaria. Hal ini memberi ruang pada negara untuk melakukan paksaan hukum tanpa harus mendapat persetujuan dari warga negara. Artinya paksaan politik demi mencegah bahaya yang lebih besar di satu pihak, namun tanpa memberi beban berlebih pada subjek di pihak lain secara moral tanpa dibenarkan. Jadi, dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa pembangkangan terhadap hukum baru dibenarkan apabila terjadi ketidakadilan serius. Civil disobedience ini ada oleh karena merupakan salah satu kewajiban moral politik atau etika politik. Selain kewajiban untuk mematuhi pada hukum menjadi penting bagi individu untuk mengamankan kepentingannya sendiri. Akan tetapi kepatuhan subjek terhadap hukum ini juga merupakan bentuk tanggung jawabnya terhadap kepentingan bersama. Cukup sekian dari saya atas materi pada hak menolak hukum dan kewajiban mematuhi hukum. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.